Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu, kakak-kakak yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan sehat ya, dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu mengajarkan kita untuk ya menjalankan pola hidup yang bersih, yang thayyibah, yang sehat, dan panduannya itu benar-benar sangat detail sekali. Tentunya apa yang disampaikan pada kajian ini tidak mencakup semuanya, ini hanya beberapa bagian saja. Ada 3 hal penting tentang as-sihah al-jismiyah, kesehatan fisik, gitu ya. Kemudian ada as-sihah an-nafsiyah, kesehatan jiwa, dan ayatus syifa, ayat-ayat pengobatan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana ya Al-Quran mengajarkan kita tentang menjaga ya apa yang masuk ke perut kita, tentang makan yang thayyibah, ya. Kemudian juga tentang berpakaian yang indah, yang bersih, minum ya, yang tahur, dan tidak israf di dalam hidup ya. Kemudian juga kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara ya mengelola makanan itu, salah satunya adalah dengan puasa, dan itu menjadi salah satu dari rukun Islam ya. Salah satu pondasi penting bagi setiap muslim. Bukan hanya tentang mengajarkan bagaimana makan, tapi bagaimana mengendalikan pola makan. Banyakan orang yang sakit karena makanan itu bukan karena makan makanan yang haram. Ada yang karena berlebihan makan haram, tapi kebanyakan ya itu bukan karena makan yang haram, tetapi makan makanan yang halal tetapi berlebih-lebihan, tidak mengontrol pola makannya. Kemudian juga kita sudah membahas tentang tempat ya, bagaimana kita ya menjadikan bagaimana kita menjadikan tempat tinggal kita itu ya, pertama sebagai masabah, tempat berkumpul, tempat kita ya mendapatkan komunitas ya, tempat beraktivitas secara jamaah. Bagaimana rumah kita itu menjadikan tempat yang memberikan rasa aman, ketentraman, kenyamanan, ketenangan. Sekaligus juga bagaimana rumah itu dijadikan sebagai musholla, tempat sholat. Kemudian ya, dari yang kita pelajari dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, di mana anak dan orang tua, ya, ayah dan anak dalam hal ini, itu bekerja sama di dalam merawat dan mengelola rumah
ya. Baik itu untuk Taif, ya, beraktivitas, akif untuk berdiam diri, ya, juga untuk ruku, ar-ruka', as-sujud, as-sujud, ya, untuk ruku dan sujud. Kemudian, ya, yang akan kita lanjutkan pada pagi hari ini tentang mandi dan bersuci, ya. Ketika kita sekarang di tahun 2023, tentunya, ya, hampir seluruh dunia, meskipun tetap saja ada eh, daerah-daerah, negara-negara, apa, yang belum punya kamar mandi, belum punya sarana jamban dan apa namanya, MCK yang memadai. Tapi secara umum tahun 2023 itu sudah cukup baik, ya, tentang mandi, tentang kebersihan. Tetapi budaya mandi ini ternyata memiliki kisah yang sangat panjang dalam sejarah peradaban manusia, ya, di mana ketika syariat Islam di bawah Rasulullah, mandi itu menjadi sebuah terobosan yang baru, benar-benar sebuah perbuatan yang mengubah, ya, sikap hidup manusia di seluruh dunia. Bahkan keberadaan kamar mandi, ya, itu lahir dari kebutuhan orang Islam tentang bagaimana harus mandi dan sekaligus terjaga auratnya. Jadi yang perlu kita pahami, perlu kita bayangkan, di Eropa, ya, di zaman yang sama dengan zaman Rasulullah, tidak dikenal yang namanya kamar mandi pribadi, ya. Orang mandi itu pakai apa? Ya. Orang mandi itu pakai baskom, dilap pakai handuk. Jadi jangan dibayangkan mandi itu pakai gayung disiram biur-biur, enggak, ya. Yang mengajarkan mandi itu dengan ghusl, dengan dibasuh, dicuci, disiram, itu adalah orang Islam. Jadi budaya Eropa, bahkan kalau cerita mungkin ibu-ibu yang eh, pernah ke Eropa atau punya kenalan orang-orang Eropa, bahkan sampai sekarang masih biasa, ya, di berbagai budaya di Eropa, di Amerika, ya. Mandi itu tergantikan dengan eh, dilap pakai wastafel, ya, pakai handuk, dilap, selesai, ya. Karena apa? Karena tidak ada paksaan kecuali dalam Islam untuk mandi dan bersuci. Wabil khusus mandi itu mandi junub, mandi janabah, ya. Di mana mandi janabah itu ditegaskan tidak boleh apa namanya, tertinggal satu bagian yang tidak terkena air, ya. Itu bisa menyembuhkan berbagai macam wabah penyakit, ya, yang selama ribuan tahun itu, ya, menimpa umat manusia. Pernah terjadi wabah pes, ya, wabah penyakit pes, wabah hitam di Eropa, karena saking joroknya mereka dalam hidup, ya, itu sampai jutaan orang itu mati, meninggal di tahun 1300-an, ya. Bayangkan eh, wabah hitam itu sekitar tahun 1300-an, ya, itu membunuh lebih dari separuh populasi di Eropa, ya. Bahkan konon, ya, yang meninggalnya itu bisa sampai puluhan juta, ya, sekitar 75 jutaan itu wabahnya menimpa Eropa, bahkan sampai ke eh, Asia Timur, ke India, ke Cina, gitu, ya. Karena apa? Karena hidup jorok, ya.
yang awalnya disebarkan oleh tikus. Tikus rumah yang gendut, yang tikus got gitu ya. Jadi penyebabnya itu ya adalah ketika populasi makin bertambah, orang pada berkumpul di kota-kota di Eropa gitu ya. Rumahnya padat, ya, berdesak-desakan, kemudian kotor, jorok, mereka itu pipis nggak pernah cebok, pipis sembarangan, buang air besar sembarangan, ya, bagian depan, bagian belakang nggak pernah dibasuh, nggak pernah mandi, ya, nggak merasa perlu cuci tangan, nggak takut kena najis, sehingga akhirnya ya menyebar ke seluruh dunia sampai bayangkan sampai puluhan juta orang meninggal, kecuali wilayah-wilayah Muslim. Dan yang mengubah itu semua adalah dengan apa? Dengan mandi dan bersuci. Masya Allah. Ya. Yang melindungi ya kaum muslimin salah satunya adalah mandi dan bersuci. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la taqrabus salatah. Ya. Jangan kalian dekat-dekat salat, ya. Dekati salat maksudnya eh, jangan kamu salat wa antum sukaro, sementara kalian sedang mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, ya. Sampai kalian sadar ya apa yang kalian ucapkan. Ini ayatnya adalah tentang bagaimana di masa awal Islam ya eh, apa namanya di awal Islam itu khamr belum diharamkan. Ya, minuman keras belum diharamkan. Karena proses pengharamannya itu bertahap ya. Sampai ada eh, sahabat ya. Jadi kalau misalkan mereka mau sholat itu sambil nunggu antara azan dan iqamah, ya sambil nunggu misalkan asar gitu ya, pulang dari ladang, pulang dari kebun, gitu ya, sambil nunggu azan asar, istirahat di pelataran masjid, sambil apa? Sambil minum minuman keras, sambil minum khamr, ya, capek habis kerja, ya sambil minum kan kalau kita sekarang kayak ngopi gitu ya, itu minum minuman keras. Jadi ketika azan berkumandang, ketika waktu asar sudah masuk, mereka sudah mulai sempoyongan, ya, asar maghrib gitu ya. Apalagi ketika misalkan sholat maghrib, ya sampai lupa rokaat, lupa bacaan. Ya sampai di sholat maghrib, baca Al-Kafirun itu muter, nggak selesai-selesai. Gitu ya, karena nggak sadar. Sebelum, uh, apa namanya, uh, khamr itu diharamkan secara mutlak. Makanya, di sini larangannya, la taqrabus salata wa antum sukaro. Di surat An-Nisa. Ini adalah surat An-Nisa ya. An-Nisa, ayat 43. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekat-dekat sholat sementara kalian sedang mabuk, sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Dari sini para ulama juga mengambil keputusan mendapat kesimpulan hukum bahwa ketika kita sholat itu harus dalam kondisi sadar, bukan hanya mabuk ya. Karena ngantuk berat gitu ya. Karena lelah yang terlalu lelah, ya, selama masih ada cukup waktu mendingan istirahat dulu. Ya, merem barang beberapa menit ya untuk nanti biar sholat itu dalam kondisi segar. Karena ketika kita sholat itu harus sadar apa yang kita ucapkan. Niat harus benar-benar niat, apalagi sholat fardu, sholat wajib. Niatnya harus benar-benar tegas. Ya. Ini sholat apa, sendirian atau berjamaah. Ini benar-benar membuat perilaku hidup orang itu berubah. Ya. Orang itu harus selalu dituntut sadar. Ya. Selalu dalam kondisi sadar. Ya, termasuk bahkan gitu ya, kalau misalkan kita
habis tertawa terlalu banyak, ya, sedih terlalu mendalam, marah terlalu marah. Ketika sholat itu, ya, sholatnya nggak sadar, hanya melakukan rutinitas saja, nggak tahu apa yang dibaca. Nah, ini juga waspada. Misalkan nih, hati-hati nih santri ini ya, habis bercanda, ya, kemudian berjamaah, udah takbir, tiba-tiba pengen ketawa. Nah, ini hati-hati, ini buruk sekali ya. Makanya sebelum sholat itu ada apa namanya jeda waktu dulu. Misalkan dari azan ke iqamah, diam dulu, duduk dulu, istighfar dulu, berta'awudz dulu, biar apa? Biar nggak ada waswasa setan. Jangan sampai ketika mau sholat ya, apa namanya, dalam kondisi tidak sadar. Bayangkan lagi sholat nih, Allahu Akbar, gitu ya. Ada yang pernah kayak gitu? Nggak boleh ya. Ketawa terlalu berlebihan, ya, sedih terlalu berlebihan, marah terlalu berlebihan, atau apapun itu, hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Kemudian juga wala junuban. Yang sholat juga ya, tidak boleh dalam kondisi junub ya. Wala junuban, ketika junub itu tidak boleh sholat, bahkan dekat-dekat tempat sholat. Dalam hal ini bayangkan yang junub adalah bapak-bapak, kemudian dia sholatnya di masjid. Nggak boleh lagi junub, masuk ke masjid, sholat, duduk dengar kajian, nggak. Kecuali abiri sabilin, kecuali numpang lewat sekilas, boleh. Ya, cuman jalan sebentar, lewat, boleh. Tapi kalau misalkan duduk, iktikaf, apalagi sholat, itu nggak sah. Harus tagtasilu, harus mandi dulu. Nah, junub dan mandi ini ya adalah satu hal yang hanya ada di dalam Islam. Ketika suami istri ya sudah menunaikan hubungan suami istri, di bagian badannya ada najis yang harus dibuang. Bahkan seandainya anggaplah najisnya ada di kemaluan, sudah dicuci bagian kemaluannya, tetap belum sah untuk sholat kalau belum mandi junub. Ya, mandi junub itu apa? Mandi junub itu membasuh seluruh anggota badan dari ujung rambut sampai jempol kaki. Ya. Dan itu wajib, itu suatu hal yang sangat prinsip. Makanya tadi ya, dengan mandi dan bersuci bagi yang junub ini, ya, menyelamatkan kaum muslimin dari banyak wabah sepanjang sejarah peradaban. Wabah yang pernah menimpa Eropa sampai 75 juta meninggal, itu tidak menimpa kaum muslimin. Wabah kolera, wabah diare, dan sebagainya, itu tidak terjadi buat kaum muslimin yang menjalankan syariat kebersihan mandi dan bersuci ini. Termasuk sampai sekarang penyakit kelamin. Ya. Penyakit kelamin itu ditularkan oleh siapa? Oleh orang-orang yang entah itu muslim ataukah non-muslim yang tidak mengamalkan syariat Islam, yang mereka melakukan hubungan secara kotor. Bukan hanya dengan pasangan yang pasangan haram saja. Boleh jadi bahkan suami istri yang terikat pernikahan sah pun boleh jadi terkena penyakit kelamin. Ketika apa? Hidupnya hidup kotor. Nauzubillahi min dzalik ya. Ada suami istri yang mohon maaf berhubungannya lewat belakang atau berhubungan ya dan tidak membersihkan, tidak mandi, tidak junub, tidak mandi janabah atau haroh gitu ya. Itu menyebarkan penyakit-penyakit
kelamin. Dan itu sampai sekarang terjadi. Ya. Makanya mandi dan bersuci ini membuat sebuah terobosan dalam kesehatan. Dan itu Al-Quran yang mengajarkan. Al-Quran yang kita hafalkan. Bagaimana kalau sakit? Wa in kuntum mardo, kalau kalian sakit, au ala safarin, atau sedang safar di perjalanan, bahkan dalam kondisi safar, safar itu identik dengan, jadi safarnya bayangkan apalagi safarnya bayangkan misalkan apa namanya, di zaman Rasulullah, zaman sahabat itu di padang pasir gitu ya. Apa namanya? Padang pasir, kena debu, kena asap gitu ya. Kemudian junub gitu ya. Atau sedang sakit gitu ya. Bagaimana? Ketika kalian sakit, marda atau safar di perjalanan, jaa ahadum minkum minal ghaid, ya. Salah seorang kalian ya, mendatangi ghaid, maksudnya buang air besar. Aula mastumun nisa, atau menyentuh istri kalian yang halal. Ya, an-nisa itu perempuan, tapi kita terjemahkan istri yang halal tentunya. Karena kalau berzina dan sebagainya itu ada dosa yang besar gitu ya. Ini adalah tutorial untuk suami istri yang sah secara hukum, secara syariat. La masa artinya menyentuh, tapi la masa itu artinya saling menyentuh. Maksudnya dalam berhubungan suami istri. Ya. Kemudian, falam tajidu ma'a, dan tidak menemukan air. Dalam kondisi seperti itu saja, fatayammamu, maka bertayamumlah dengan sa'idan, dengan debu, ya, thayyiban yang thayyibah. Jadi bukan tanah sekedar tanah, tapi yang thayyib. Ya, ini hati-hati ya. Jadi enggak asal debu, thayyib. Thayyib itu berarti yang terhindar dari apa namanya? Bakteri, ya, terhindar dari kotoran. Kalau misalkan debu yang ini, ya, debu yang berterbangan, nah, gitu ya, yang halus, nah itu biasanya cenderung lebih bersih, gitu ya. Debu-debu yang menempel, nah itu biasanya cenderung lebih bersih. Karena apa? Karena cuma sedikit, tidak membawa kotoran-kotoran. Caranya dengan apa? Famsahu, usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Jadi ini sikap hidup kaum muslimin, sikap hidup dalam Islam, bahwa mandi itu hukumnya wajib ketika ya junub. Tapi ketika misalkan tidak ada air, maka sebagai penggantinya adalah dengan tayamum. Ya, bahwa tayamum itu bisa untuk junub, ya. Jadi suami istri junub, ya, termasuk diantaranya juga ketika haid toharoh dan nggak ada air sama sekali misalkan, maka apa namanya, tayamum. Atau orang habis buang air besar mau sholat, tidak hadas besar tapi kan harus wudhu, maka cara wudhunya kalau tidak ada air adalah dengan tayamum. Sedang sakit ya, yang dia tidak boleh kena air, kalau kena air bikin meriang pun juga ya, bisa bertayamum. Safar perjalanan susah mendapatkan air juga untuk wudhu, ya itu dengan tayamum. Caranya gimana? Usap wajah dan tangan. Jadi cuma dua itu saja. Jadi ambil debu yang suci, ya, yang biasanya menempel, kemudian diusap ke wajah dan ke tangan. Ya. Itu adalah sikap hidup untuk selalu membuat akal itu sadar bahwa aku sedang menjalankan syariat. Aku sedang patuh pada aturan Allah. Syariat Islam itu nggak pakai perasaan suka atau tidak suka. Kepatuhan itu nggak pakai perasaan. Banyak hal yang tidak kita sukai secara syahwat kita, tetapi ketika itu syariat Islam, maka jalankanlah.
Itu benar-benar mengubah hidup kaum muslimin selama ribuan tahun, menjaga mereka dari segala macam wabah, penyakit. Ya. Ini mandi dan bersuci. Innallaha kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Kalau nanti sudah ketemu air lagi, mandi. Itu tapi sebagai kenikmatan saja. Tadi misalkan benar-benar lagi nggak ada air, mati lampu, ya nggak bisa apa namanya pompa air, nggak bisa ngangkat air, ya. Tukang galon juga nggak jualan, misalkan udah nggak ada air buat mandi buat apa gitu ya, nggak langganan air pump, nggak bisa tuh. Akhirnya ya sudah tayamum. Kemudian setelah air listrik nyala kembali, air sudah bisa mengalir, boleh silahkan mandi, tapi sudah tidak wajib lagi, sebagai sekadar menikmati saja kesegaran, karena kita sudah terbiasa dengan pola hidup bersih dan sehat. Ya. Ini mandi dan bersuci. Sekali lagi saya tegaskan bahwa ini benar-benar mengubah peradaban manusia, ya, selama ribuan tahun. Bahkan ya apa namanya kamar mandi, tempat pemandian umum, kolam renang, ya, itu dilahirkan oleh kaum muslimin. Sabun, deterjen, sampo, ya, itu lahir oleh kebutuhan kaum muslimin terhadap bersuci dan mandi. Ya. Sabun diciptakan oleh kaum muslimin, ya, populer di Turki. Pemandian umum untuk menyediakan bagi warga yang tidak punya kamar mandi, itu disediakan oleh kaum muslimin karena mereka butuh. Mandi itu hukumnya wajib. Itu adalah tugas pemerintah. Di Indonesia ya, di zaman Orde Baru, ya, zaman Pak Harto, ketika sudah mulai melek peradaban, ya, itu kampanye tentang menyediakan MCK, mandi cuci kakus, ya, dibangun. Orang Indonesia karena pemahaman terhadap Islamnya sangat minim zaman dulu, ya, itu pada nggak punya kamar mandi, nggak punya jamban, nggak punya WC. Ya, waktu saya masih kecil, ya, masih banyak menyaksikan ya anak-anak kecil itu kalau buang air besar, mohon maaf itu di halaman, ya, di halaman rumah, cuman gali tanah, kubur, persis kayak ayam dan nggak cebok, ya, sama orang tuanya cuman gitu saja, pipis asal pipis, ya. Sampai sekarang ya orang tua yang tidak paham dengan Islam, tidak paham dengan syariat Islam, anaknya apalagi masih balita, masih kecil, ya, kebelet pipis gitu ya, tinggal pelorotin, apalagi laki-laki misalkan pelorotin, ya, arahkan ke tembok pinggir jalan, selesai. Tapi Islam nggak seperti itu. Benar-benar hati-hati sekali tentang najis dan bersuci. Makanya PR kita mengamalkan syariat Islam ini pahalanya sangat besar sekali. Ya. Di ayat yang lain tentang tutorial wudhu dan tayamum. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Idza qumtum, ketika kalian berdiri untuk menegakkan sholat, maka berwudhulah dengan cara irsilu. Irsil. Ghuslun itu adalah membasuh, menyiram dengan air. Ghuslun itu adalah dengan air dialirkan ke bagian tubuh. Apa yang dialirkan air? Faghsilu wujuhakum, wajah kalian. Ya. Ini adalah tutorial berwudu. Yang wajib dalam berwudu satu adalah menyiram, ya, menyiramkan air ke wajah. Wajah itu berarti dari sini, ya. Jadi wajah itu berarti dari awal tumbuhnya rambut di sini sampai ke sini, ya. Ini kan wajah, ya. Kemudian sampai ke sini nih. Ini telinga, atau ada yang menyatakan telinga juga, ya. Nah, ini wajah. Makanya para ulama juga ikhtilaf kalau misalkan perempuan dagu ini termasuk wajah atau bukan. Kalau misalkan termasuk wajah, maka kelihatan nggak apa-apa, itu bukan aurat. Tapi kalau misalkan ini tidak dianggap wajah, maka kalau misalkan kerudung sampai sini, ya, kerudung sampai sini, itu kelihatan auratnya. Nah, kalau saya pribadi mengikuti pendapat para ulama yang menyatakan bahwa bagian kalau yang laki-laki itu tumbuh jenggot, kalau perempuan karena tidak tumbuh, ya, bagian yang tumbuh jenggot itu adalah bagian dari wajah. Kenapa? Rasulullah kalau berwudu, ya kan, dan membasuh wajah, maka yang termasuk wajah oleh beliau itu adalah
membasuh jenggotnya. Kalau jenggot itu bukan bagian dari wajah, maka Rasulullah tidak membasuhnya. Tapi Rasulullah ketika berwudu mengenai wajah, maka jenggot itu dibasuh begini, disuai-suai. Artinya apa? Artinya disuai ini tuh karena biar kulit yang ada di balik jenggot ini kena. Nah, itu kalau laki-laki, kalau perempuan berarti kan tidak ada jenggotnya. Tapi berarti ini adalah bagian dari wajah. Ini kakak-kakak, ibu-ibu kadang-kala ada ya yang mengkritisi, hati-hati ini bagian sini bukan wajah, ya. Maka disampaikan ini bagian wajah ya. Nah, kalau apa namanya? Telinga, nah ini bukan bagian dari wajah, ini bagian dari kepala. Jadi wajah itu dari mana? Dari sini nih, yang ada batas awal telinga, kemudian sini yang ada tumbuh jenggot. Nah, kalau sudah ke sini berarti leher itu sudah bukan wajah. Hati-hati kalau misalkan kerudung kelihatan. Termasuk misalkan di santri baru, ya, apa rambutnya kelihatan sedikit, itu aurat yang terbuka. Tapi kalau misalkan bagian dagu, ya, itu kelihatan, itu bukan aurat, itu bagian wajah. Kecuali kalau misalkan dengan kelihatan dagu itu memunculkan fitnah, ya, memunculkan syahwat kepada lawan jenis, misalkan nih, tiba-tiba lagi ketawa nih kakak nih, misalkan pakai kerudung nih, pakai kerudung segini, kelihatan dagunya, lagi ketawa agak dong, gitu ya. Terus kemudian kelihatan lawan jenis, memunculkan fitnah, hati-hati, mendingan apa? Makanya kenapa menundukkan pandangan salah satunya gitu ya. Boleh jadi jangan sampai nanti bagian sini itu memunculkan syahwat bagi lawan jenis, itu akan memunculkan fitnah, gitu ya. Kemudian, ya, setelah wajah adalah aidiakum, kedua tangan kalian, ilal marafiq, sampai ke siku. Ya, marafiq, mirfaqah. Jadi siku berarti bagiannya sini nih. Ini siku. Ya, jadi basuhlah air ke tangan sampai ke siku sini, ya. Dan untuk lebih aman biasanya lebihkan sedikit gitu ya, siku. Ya. Kemudian wamsahu birusikum. Yang ketiga adalah imsah. Nah, kalau igsil itu artinya menyiramkan air, ya kan? Kalau imsah itu diusap. Birusikum, ke kepala kalian. Nah, kemudian ya, wamsahu biruusikum, usaplah. Berarti kalau untuk kepala itu siramkan air ke tangan, tidak harus banyak ya. Bahkan seandainya basah doang juga nggak apa-apa. Kemudian diusap ke kepala. Yang bagian kepala itu mana? Yang bagian kepala itu tadi berarti bagian sini, sini termasuk telinga ya. Telinga itu adalah bagian dari kepala, diusap ya. Kemudian dibasuh telinganya. Cukup sekali. Meskipun kalau dalam madhab Syafi'i, ya, dalam madhab Syafi'i itu boleh hanya sebagian kepala. Ingat, kepala bukan rambut. Kepala bukan rambut, ya. Kalau misalkan yang diwajib dibasuh rambut, yang botak nggak perlu dibasuh. Yang rambutnya panjang udah harus sini gitu ya. Termasuk kakak-kakak, ibu-ibu yang misalkan sedang di tempat publik, ya, misalkan lagi di mall atau lagi apa aksi solidaritas dan sebagainya. Kadangkala tidak menemukan tempat wudhu yang memadai, ya, maka tidak harus kena sampai ke seluruh kepala ya, karena repot misalkan seandainya cukup sebagian pun insya Allah dalam mazhab Syafi'i sudah sah ya membasuh kepala itu ya. Kemudian apa namanya? Wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, kaki itu di apa? Diigsilu ya. Wagsilu arjulakum. Ya, pakai fathah di sini arjula, wujuha. Igsilu wujuhakum, basuh wajah kalian. Igsilu aidiakum, basuh tangan kalian sampai ke siku. Igsilu arjulakum ilal ka'bain. Ya. Apa namanya? Sampai ke mata kaki, ya. Kaki sampai ke matanya. Bagian yang menonjol di bagian kanan dan kiri. Wa in kuntum junuban, kalau kalian junub, nah ini ittahharu, tatohharu, asal katanya fatatohharu.
taknya diidghamkan ke ta, ittahharu. Maka bertoharoh lah. Nah, jadi toharoh itu artinya suci. Suci itu berbeda dengan bersih, ya. Ya kalau suci, toharoh. Kalau bersih itu nadzofah. Apa bedanya suci dan bersih, toharoh dan nadzofah? Kalau toharoh itu bagiannya syariat. Kalau bersuci itu ada tuntunannya. Diawali dengan mengenal air suci dan mensucikan. Makanya dalam pelajaran Islam, pelajaran fikih, hal pertama yang dipelajari adalah bagaimana jenis-jenis air. Dan ini tidak ada dalam ideologi apapun kecuali Islam. Ya. Kalau di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah diniyah, kalau belajar fikih yang paling pertama dipelajari itu adalah tentang jenis-jenis air. Ya, air suci dan mensucikan, air suci tidak mensucikan, ya. Air mustakmal dan seterusnya. Kalau misalkan waktu dulu, ya, saya ketika pertama belajar tentang ini, Islam itu kampungan banget, jadul banget, pelajarannya fikih, toharoh lagi, air lagi, air lagi. Kakak-kakak yang pernah pesantren belajar fikih pasti juga ngalamin pengalaman yang sama. Belajar itu pasti belajar tentang jenis-jenis air, ya. Ya. Kecuali kalau sekolahnya sekolah boarding, ya. Tapi kalau pesantren tradisional itu pasti belajar tentang air. Kok kayaknya kampungan banget belajar tentang air. Subhanallah. Justru itulah bagian yang paling berkelas dalam Islam yang tidak ada dalam ideologi apapun. Anak kecil, anak SD, dijelaskan tentang jenis-jenis air untuk bisa membedakan kapan bisa menggunakan air yang suci. Bersih, bahkan belum tentu suci. Tidak bisa digunakan untuk membersihkan kita, mensucikan kita. Untuk menunjukkan kita itu harus selalu dalam kondisi suci. Itu sikap hidup. Di gedung-gedung tinggi, di kantor-kantor yang mewah, ya, para bapak-bapak berjas berdasi, ya, berkemeja rapi, pada ibu-ibu pada pakai baju kantor, pada pakai parfum wangi. Kalau mereka tidak pernah belajar tentang Islam, tidak pernah belajar tentang air, boleh jadi bagian kemaluannya itu nempel najis. Boleh jadi tangan kanan kirinya itu nempel najis. Boleh jadi di bagian mananya, di celananya, di bajunya itu nempel najis. Sementara orang Islam, biarpun mungkin pakaiannya lusuh, tapi mereka terhindar dari najis. Karena apa? Karena diajarkan tentang bersuci. Nah, ketika junub, fatahharu, bersucilah. Jadi toharoh itu apa? Toharoh itu ya lebih dari suci, dari bersih. Toharoh itu adalah tentang menjalankan syariat, menggunakan air suci dan mensucikan. Toharoh itu apa? Suci itu apa? Menggunakan air suci dan mensucikan untuk membasuh tubuh kita yang kena najis. Karena apa? Karena wudhu. Karena junub, maaf ya. Karena junub ini, ya kemudian bersuci. Kemudian, wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadum minkum minal gha'it aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Ini sama ya. Kalau misalkan kalian sakit, perjalanan, selesai buang air besar atau sudah berhubungan suami istri, wajib toharoh, bersuci. Kalau misalkan junub ya, berhubungan suami istri, maka dengan mandi. Kalau misalkan hadas kecil ya, maka cukup berwudu. Tapi ketika tidak ketemu air, falam tajidu ma'an, sebagai sikap hidup adalah fatayammamu sha'idan. Nah, kemudian famsahu biwujuhikum, usaplah wajah kalian dengan debu yang suci tadi, yang thayyib tadi, dan tangan kalian minhu, ya. Ini ada tambahannya sedikit, famsahu biwujikum wa aydikum min. Bagiannya. Nah, Allah tidak bermaksud untuk membuat hidup kalian susah, haraj. Justru Allah itu ingin kalian itu suci. Allah ingin mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya buat kalian. Agar kalian itu bersyukur. Bayangkan, pakaiannya bersih, rapih, mewah, keren, mahal, wangi.
tapi najis menempel di badannya, penyakit kemana-mana. Makanya jangan heran banyak orang yang kaya, pakaiannya bersih, ya, wajahnya bersih, tapi kena penyakit kelamin. Kalau yang kelihatan sih bersih wajah karena skincarean, tapi kelaminnya ada penyakitnya, penyakit kelamin. Nauzubillah min dzalik. Ya. Itulah orang Islam nih, ibu-ibu, PR ya. Ayat-ayat yang saya sampaikan ini, ya, ayat tentang mandi, bersuci sampai ya dari awal sampai ini adalah modal ibu untuk ngajarin anak-anak. Ya, mulailah ajarilah mereka dari kecil. Kalau kita mungkin baru belajar sudah dewasa, ya, ajarkan mereka dari kecil tentang sikap hidup, ya. Bagaimana hati-hati dari najis, ya. Berikutnya, termasuk di antara sikap hidup yang membuat hidup itu sehat, ya. Kalau tadi bersih, suci, ya, sikap hidup itu adalah tidak tabdzir. Ayatnya sedang membahas, ya, tentang sedekah. Wa atidzal qurba haqqahu, ya. Ini bayangkan apa namanya? Bahasnya tidak sedang bahas apa namanya? Makan dan seterusnya. Ini tentang sedekah, ya. Ini ayatnya ada di surat Al-Isra. Nah, Al-Isra ini juga sikap hidup yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, orang-orang yang kita sayangi, gitu ya. Orang-orang yang kita kasihi. Al-Quran di surat Al-Isra, ya, setelah mengajarkan tentang berbakti kepada orang tua dan seterusnya, wa atidzal qurba, za itu artinya punya, qurba itu hubungan dekat, ya. Berikanlah kepada orang yang punya hubungan dekat denganmu haqqahu, haknya. Nah, dalam konteks ini, ya, titik tekannya adalah para laki-laki sebetulnya. Ini sampaikan, ajarkan kepada anak laki-lakinya, ya, ibu yang punya anak laki-laki, mumpung dari kecil, dari SD, ya, apalagi yang sudah SMP, SMA, ajarkan mereka untuk, ya, menunaikan kewajibannya dalam kondisi apapun situasinya. Lagi bahagia, tunaikan kewajibannya. Lagi sedih, tunaikan kewajibannya. Lagi marah, tunaikan kewajibannya. Lagi males, tunaikan kewajibannya. Karena dalam pundak laki-laki itu ada tanggung jawab yang sangat besar. Yang hisabnya adalah dunia dan akhirat. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan nafkah. Ya, makanya dilatihnya harus dari kecil. Karena kalau misalkan ngurusin orang pakai mood-moodan itu repot, ya. Misalkan kalau lagi bahagia, baik. Kalau lagi bad mood, malas. Ya. Nyari nafkah, bekerja, berdagang, nunggu suasana hati enak dulu. Kan nggak seperti itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwam, pelaksana tugas. Qawwam dari kata qaim, qaim itu berdiri, qawwam berdiri nggak duduk-duduk, ya. Bahwa seorang laki-laki itu punya kewajiban yang tidak gugur, bahkan seandainya dia lumpuh sekalipun, kewajiban menafkahi itu tidak gugur dari seorang laki-laki kepada istri dan anak-anaknya. Hanya saja dia tidak mampu, ya. Kewajibannya tetap ada, cuman dia tidak mampu, ya. Tetap harus ada ikhtiar. Nah, makanya wa atidzal qurba haqqahu, berikan haknya. Dan kewajiban utama laki-laki itu adalah urusan nafkah. Itu yang paling penting. Ya, ukuran kewajibannya sudah ditunaikan atau belum, berarti maksudnya adalah menafkahi. Tempat tinggal, pakaian, makanan, pendidikan agama, itu adalah sesuatu yang terukur, ya. Keadilan itu juga sama dalam urusan nafkah. Apa yang masuk ke dalam perut, apa yang menutupi aurat, apa yang menaungi, itu adalah urusan nafkah. Nah, kemudian ada juga kalau harta kita sudah mencukupi, ada hak-hak untuk, ya, orang miskin. Wa atil miskina haqqahu.
berikanlah orang-orang miskin itu haknya. Wa ati ibnas sabil, dan anak jalanan. Ibnu itu artinya anak, as-sabil itu artinya jalan, anak jalanan. Maksudnya anak jalanan itu apa? Orang musafir, orang yang berperjalanan. Bayangkan nih, misalkan di zaman Rasulullah, gitu ya, apa namanya, misalkan di kota Madinah, anggaplah di Mekah, misalnya ini di Madinah, ini kota. Di sekelilingnya, jarak ribuan kilometer ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, itu semuanya adalah gurun pasir, ya kan? Tiba-tiba ada orang jalan dari perjalanan jauh, tinggal di kota Madinah, ya. Ini Ibnu Sabil namanya. Nggak punya kakak, nggak punya adik, nggak punya ayah, nggak punya ibu, nggak punya saudara, nggak punya keluarga, nggak ada yang kenal satupun, tapi hanya ada ikatan keislaman saja. Nyampe kota Madinah, uangnya habis, hartanya habis. Padahal boleh jadi di tempat asalnya dia orang kaya, orang berkecukupan. Tapi karena menempuh perjalanan yang sangat panjang, dia nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa. Siapa yang wajib menolong? Orang Islam yang menjadi penduduk, ya, mukim di situ, ya kan? Kalau yang misalkan dia tersesatnya di Indonesia, ya, tersesat di hutan Kalimantan, setidaknya dia bisa nanam singkong, ya, bisa minum apa namanya, air di embun di dedaunan. Kalau di padang pasir, mau kemana kalau nggak ditolong sama warga setempat? Itu Ibnu Sabil. Jadi bayangkannya seperti itu, ya. Jadi Ibnu Sabil itu adalah cerminan dari orang yang jauh dari mana-mana, ya, dan nggak bisa menunaikan mendapatkan haknya karena kesulitan, ya. Nah, bahkan di dalam memberikan hak kepada orang-orang yang kita tanggung itu, la tubadzir, jangan berlebih-lebihan, jangan menghambur-hamburkan. Nah, ini hati-hati nih, ibu-ibu, kakak-kakak, misalkan sebagai apa namanya, apa tuh? Ini perlu ya. Jadi para laki-laki, ibu ya, kalau punya anak laki-laki atau ke suaminya, ke keluarganya, sampaikan tentang kewajiban mereka memberikan nafkah, ya. Memberikan nafkah, nafkahnya itu apa? Nafkahnya itu makanan, ini yang wajib ya, pakaian, kemudian apa namanya, tempat tinggal, pendidikan agama, ya. Ini yang paling penting, ini 4 hal ini. Karena ini sesuatu yang terukur ya. Nah, yang wajib adalah 4 hal ini. Makanan. Dalam fikih itu yang wajib, misalkan seorang suami ngasih makan ke istri itu yang wajib sebanyak apa? Ya. Maka apa namanya? Kewajiban harian itu misalkan adalah seukuran segenggam gandum, ya. Kalau dikonversikan tuh anggaplah setengah kilo ya, setengah kilo beras misalkan. Itu kewajibannya. Berapa harga setengah kilo beras? Anggaplah tambah lauk, tambah ini, anggaplah misalkan kita hitung sekarang misalkan 15.000 misalkan. Nah, yang wajib ya. Karena misalkan satu hari seandainya miskin banget, ya. Miskin banget. Setidaknya kalau sehari makan sekali itu udah cukup, nggak kelaparan banget, ya. Cuman karena kita udah biasa 3 kali sehari, 4 kali sehari, tambah ngemil dan sebagainya. Anggaplah misalkan yang wajib dari suami ke istrinya, ke anaknya, anggaplah satu porsi 15.000. Ini yang wajib. Kalau kali 30 berarti berapa? Anggaplah 450.000. Nah, tidak saklek seperti itu, tapi kurang lebih ya, tidak lebih banyak dari itu. Itu yang wajib. Pakaian. Pakaian itu yang wajib itu adalah satu pakaian di musim panas, satu pakaian di musim dingin. Nah, gitu ya. Artinya
cukup 2 pakaian yang sifatnya wajib dikasih seorang suami ke istri. Satu pakaian musim panas, satu pakaian musim dingin. Tempat tinggal, ya, sesuai, ya, tempat suami, ya. Kalau suaminya ngontrak di kontrakan 3 petak, disitulah istrinya tinggal. Kalau suaminya sudah punya rumah, ya, kecil atau besar, disitulah si istrinya tinggal. Nah, ini yang wajib. Pendidikan agama itu apa? Pengetahuan tentang toharoh tadi, ya, kemudian sholat, puasa, ya, kemudian tentang hak dan kewajiban. Jadi seorang suami wajib mengajari, mendidik istrinya, anaknya tentang hak dan kewajiban, termasuk orang-orang yang di bawah naungannya. Misalkan ada ponakan, ya, yatim piatu ikut ke dia, ya, itu juga termasuk di bawah tanggungan. Maka 4 hal ini yang paling mendesak yang harus diberikan. Nah, ketika seorang suami, seorang ayah sudah menunaikan, misalkan nih, 4 poin ini sehari, ya, anggaplah ngasih 15.000 buat makan sekali minimal. Nah, gitu ya. Kemudian pakaian cukuplah 2 gitu ya. Berarti 2 setel kalau ibaratnya ibu-ibu, mungkin pakaian dalam, kemudian kaosnya sama celana panjang, kemudian gamisnya, kerudungnya, manset, kaos kaki, cukup 2 setel aja udah selesai. Gitu ya. Atau kalau pengen simpel udah dibeliin mukena itu kan juga menutupi aurat. Udah cukup tuh beliin aja mukena 2. Secara kewajiban itu sudah gugur. Nah, kalau ternyata prakteknya misalkan realitanya kan nggak mungkin ya, nggak, kecuali kalau dia miskin banget gitu ya. Misalkan seorang ayah, seorang suami ngasih makan jatah sehari 15.000, faktanya lebih dari itu. Nah, maka bersyukurlah. Itu berarti suami ibu adalah orang yang baik. Ya. Ketika ibu misalkan menuntut lebih dari itu karena nggak dibeliin misalkan perabotan, handphone, fasilitas internet, dan sebisanya, itu bukan bagian dari kewajiban. Itu hanya tradisi saja. Kalau diberikan, alhamdulillah, bersyukurlah. Kalau tidak, maka itu bukan kewajiban suami, bukan kewajiban ayah. Tidak perlu marah-marah. Ya. Apalagi kalau misalkan dibandingkan sama tetangga, sama orang lain. Si fulanah begini, begitu. Kok aku enggak? Nah, gitu ya. Itu adalah bagian yang salah. Itu yang disebut dengan tabdzir. Kalau dalam konteksnya suami, ayah, berarti ya memberikan berlebih-lebihan, misalkan beliin pakaian, ya, beli lagi sampai numpuk di lemari, ya. Pakaian yang dibeli 5 tahun yang lalu masih ada bungkusnya, masih ada segelnya. Kenapa? Ya karena saking bingungnya mau pakai yang mana gitu ya. Masih beli lagi. Oh, ini lagi diskon, lagi promo. Warnanya ini cantik, limited edition misalkan. Ya. Kalau belanjanya itu, ya, adalah belanja yang tidak sesuai kebutuhan dan akhirnya tidak terpakai, itu ya suami yang seperti itu tabdzir. Ya, istri yang seperti itu, anak yang seperti itu juga tabdzir. Wala tubadzir tabdzira. Ya. Bayangkan kalau standarnya minimal, ya, standar minimal itu misalkan di lemari itu ada cukup satu pakaian musim panas, satu pakaian musim dingin, sebetulnya pakai kardus satu aja udah cukup gitu ya. Nah, kita punya lemarinya 4 pintu gitu ya. Kerudung aja udah berapa puluh gitu ya. Sepatunya ada berapa puluh. Tasnya, itu namanya tabdzir. Semua ada hisabnya. Sikap hidup seperti itu adalah sikap hidup yang membuat akhlak perilaku seseorang itu berubah. Innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubadzir itu bayangkan, ikhwan. Ikhwan itu saudara. Saudara kandung. Secara bahasa, ikhwan itu saudara kandung. Kakak, adik, dari ibu yang sama, misalkan dari ayah yang sama, nah itu namanya ikhwan. Kalau teman,
ya, itu ashab, bukan ashabas syayatin, bukan. Ikhwanas syayatin. Seolah-olah orang yang tabligh itu seolah-olah saudara kandungnya setan, naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena setan itu ya kafuran li rabbih. Ingkar kepada nikmat Allah. Yang dikerjakan setan itu adalah tabdzir. Ketika seseorang menjalani hidup seperti itu dengan tabdzir, apalagi nih ibu-ibu, kakak-kakak ya, menuntut melebihi hak yang diberikan, nah itu adalah tabdzir. Apalagi marah, misalkan menjelek-jelekan, menghina, mencela ya kepada suaminya, kepada ayahnya, ya. Ada cerita banyak kasus di mana misalkan anak gadis malu karena bapaknya cuman apa namanya, misalkan entah kalau ojek banyak ya, apalah misalkan kerjanya tukang jualan asongan misal. Anak SMA, bapaknya jualan asongan misal. Ada pertemuan orang tua di sekolah itu nggak mau nemuin bapaknya, malu, gengsi. Subhanallah, ya. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Karena kalau memelihara sifat seperti itu, sikap seperti itu akan melahirkan penyakit. Penyakit fisik dan penyakit mental. Itu yang perlu difahami. Dampaknya buat siapa? Kita sendiri, ya. Makanya ya sikap hidup yang harus dilakukan itu adalah thayyibah, ya. Memilih segala sesuatu yang thayyibah. Toba yatibu thayyib. Salah satu putra Rasulullah dijuluki at-thayyib. Thayyib itu ya adalah sesuatu yang high quality. Ya, kalau misalkan produk itu yang high quality, yang produk yang premium. Jadi bukan hanya sekedar ada, tapi bagus dan berkualitas. Itu definisi thayyibah. Kalau digampangnya kan ya, thayyibah itu apa? High quality, ya. Atau high, kalau gambar itu high definition gitu ya. Yang kalau video itu yang 2K, 4K itu kan di YouTube tuh ya. Yang jernih banget. Nah, itu thayyibah namanya. Bandingkan video 2K, 4K dengan yang 144p tulisannya gitu ya. Kan beda kualitasnya. Yang 144p itu pecah-pecah. Ada, kita bisa nonton, tapi ngeblur, ya. Nah, apa saja yang kita terapkan thayyibah? Pertama dalam makanan. Ini sudah dibahas. Makanan itu orang Islam itu hanya boleh memilih yang thayyibah saja. Halal zatnya, halal mendapatkannya, halal mengolahnya, lezat rasanya, bersih higienis pengolahan dan tempatnya, kemudian lezat dan indah ya penampilannya, dan dimakan dalam waktu yang tepat dan tidak berlebih-lebihan, itu thayyib. Makanan misalkan makanan sehat ya, misalkan salad sayur ya, salad sayur ala Jawa misalnya, gado-gado, itu sehat banget misal. Tapi kalau misalkan sayurnya sudah basi, ya bikin sakit. Masih segar tapi makannya satu baskom, berlebih-lebihan, juga tidak thayyib. Thayyib ya, sikap hidup thayyib dalam makanan. Ya, hanya milih yang baik-baik saja. Kemudian juga bahkan ya dalam segala sesuatunya. Ya'muruhum bil ma'ruf, ya, Allah memerintahkan untuk berbuat yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu sesuai standar, sesuai prosedur. Wa yanhahum, melarang mereka anil munkar. Munkar itu apa? Keluar jalur. Sesuatu yang tidak dikenal. Kalau ma'ruf itu sesuai prosedur, ya, kalau munkar itu adalah sesuatu yang melawan hukum, melawan aturan. Allah menghalalkan buat mereka itu at-thayyibat. Semua yang thayyibat itu pasti halal. Lawan thayyibat adalah khaba'ith. Khaba'ith itu sesuatu yang memiliki dampak buruk, itu pasti haram. Misalkan penderita diabetes. Sudah level sekian. Ketika dia memaksakan diri meminum segelas teh manis, gula 2 sendok, pasti akan ngedrop dibawa ke rumah sakit misalkan. Nah, ketika si penderita diabetes itu minum air teh itu, teh manis itu, dan padahal dia tahu dia pasti sakit, maka itu teh manisnya haram hukumnya. Kenapa? Karena itu khaba'ith. Atau sebaliknya, ya sudah tahu, misalkan
Anak misalkan nih, sudah tahu ibunya, bapaknya sakit diabetes. Kemudian sengaja dikasih minuman manis yang akan membuat dia sakit. Maka perbuatan itu juga kejahatan. Itu haram hukumnya. Kemudian ya, wa yadhu' anhum israhum, dan Allah melepaskan, meringankan ya beban ya dan belenggu yang memberati mereka. Allah memberikan keringanan-keringanan. Kewajiban-kewajiban di masa lalu ya itu mutlak harus dilakukan. Zaman Bani Israel kalau tobat itu harus bunuh diri baru diampuni. Kalau sekarang kita ya banyak ada rukhsah, misalkan puasa nggak kuat, sedang bersafar, berperjalanan, boleh berbuka dan diqadha di waktu yang lain. Sudah sepuh atau sakit yang berkelanjutan, tidak kuat, boleh bayar fidyah. Sakit ya, junub ya, nggak kuat kena air, boleh untuk tidak kena air. Semuanya ada keringanan. Sholat itu wajib berdiri, tapi nggak mampu, bahkan rebahan pun dihalalkan. Yadha'u anhum israhum. Nah, Allah itu begitu penyayangnya, ya. Makanya sikap hidup kita adalah selalu milih yang thayyibah-thayyibah. Apalagi apa namanya? Ini thayyibah ya. Ini masih ayat tentang makanan itu banyak, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Rezeki yang Allah berikan. Karena kalau kita tidak makan yang thayyibah, mereka itu setelah kanu yadhlimun anfusahum. Mereka itu zalim kepada diri mereka sendiri. Seperti tadi penderita diabetes, kolesterol, darah tinggi, atau misalkan kalau misalkan kakak-kakak santri, keluhan umumnya misalkan konstipasi, ya, sembelit, susah buang air besar, ya, penyakitnya penyakit emah, asam lambung dan semisalnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena pola makan. Tidak makan yang thayyibah, ya. Susah kalau disuruh minum air putih dalam jumlah yang cukup, misal. Ketika sakit, ya, pada hakikatnya itu sedang menzalimi diri sendiri. Allah sudah menyediakan apa namanya rezeki berupa minuman yang segar, yang jernih, sehat menyehatkan, makanan yang halal, thayyib, ya, dengan jumlah yang cukup. Mungkin nggak doyan rasanya, tapi thayyib buat perut kita, ya. Cukupan protein, kemudian nutrisinya, vitamin-vitamin. Ada hidangan makanan di hadapan kita, udah cukup proteinnya, cukup nutrisinya, cukup apa tuh, kandungan vitaminnya, gizinya, porsinya juga udah cukup, waktunya juga udah tepat, jadwal makan pagi, sarapan, makan malam. Tapi kita nggak makan, karena apa? Nggak doyan. Nggak doyan. Akhirnya nggak dimakan, masak mie. Gitu ya. Akhirnya sakit. Ketika sakit ngomel-ngomel. Siapa yang salah? Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kesakitan itu diciptakan oleh diri sendiri. Karena apa? Karena menolak untuk makan yang thayyibah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Ya, dan bersyukurlah kepada Allah. Ketika makan yang thayyibah itu bersyukurlah kepada Allah. Karena pada hakikatnya Allah yang mendatangkan itu. Cuman kadang-kala kita tidak bersyukur, makanya makanan yang thayyibah pun menjadi dianggap buruk. Nah, gitu ya. Apalagi yang thayyibah, infak. Infak sedekah pun bahkan harus yang thayyibah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Infak itu apa tadi ya? Nafkah seorang suami, seorang ayah kepada istrinya, kepada anaknya, ya, kepada orang tuanya yang sudah sepuh, kepada keluarganya, kepada masyarakat. Seorang ibu menghidangkan, menginfakkan apa namanya tenaganya, memasak, menghidangkan makanan, menyiapkan pakaian, mencucikan bajunya. Itu adalah infak seorang ibu
Seorang istri misalkan kepada keluarganya. Seorang anak ya berbakti ya, menunaikan kewajiban-kewajiban infak seperti itu, anfiku min thayyibati, hanya yang thayyibah ma kasabtum, yang kalian kerjakan. Ya. Kalau misalkan bekerja dapat uang dari uang yang halal, infakkan yang thayyibah, berikan yang terbaik. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, atau misalkan hasil panen bumi ya, tanaman bercocok tanam, hasil kolam, nah gitu ya. Berikan yang thayyibah saja. Infak itu hanya yang thayyibah. Wala tayammamul khabith. Ya. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan mengganti infak kalian itu dengan yang khabith, dengan yang jelek. Saking jeleknya, walastum biakhirihi, kamu saja tidak mau mengambilnya, illa antuk midufih, kecuali sambil memicingkan mata. Awas ya. Kalau kita menginfakkan, memberikan sesuatu yang kitanya tidak suka, itu bukan infak, namanya buang sampah. Ya. Kita menginfakkan sesuatu yang kitanya nggak suka. Kita jijik ngelihatnya. Ya, misalkan nih, lihat ini tas misalkan nih. Jelek banget. Mau nggak nih, bagus nih, bagus. Nah, gitu kan. Kitanya tuhmidu fih ngelihatnya gitu ya. Kita masak ya. Kok begini? Mau nggak, enak banget nih. Padahal kitanya aja jijik. Itu namanya buang sampah kan gitu ya. Nah, yang namanya buang sampah itu apa? Sesuatu yang sudah tidak kita butuhkan, sesuatu yang kita sudah jijik, kemudian kita buang. Sampah saja kalau merasa masih berharga, nggak dibuang itu. Barang rusak, kalau kita masih bisa tukar kerongsok, lumayan nih kalau ditukerin kerongsok dapat uang. Nggak kita buang. Sementara untuk berinfak, kita milih yang kita udah nggak suka. Ya. Infak terbaik itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai berani menginfakkan apa yang kalian sukai. Jadi menginfakkan itu yang terbaik adalah sesuatu yang kita sangat menginginkannya. Kita pengen ini banget. Saya pengen makan mie yang lezat banget ya. Saya paling suka masak mie, makan mie-nya begini, dimasak, diolah begini-begini. Setelah wah, enak banget nih. Kemudian kita berbagi ke teman. Paroin nih, kita kasih karena enak banget nih. Itu yang namanya infak. Seperti itulah cara berinfak, infak yang thayyibah. Demikianlah seorang laki-laki menafkahi istrinya, menafkahi anaknya. Seorang ibu, ya seorang istri ya menghidangkan makanan, menyiapkan untuk suaminya, untuk anaknya. Ya, seorang anak berbakti kepada orang tuanya, murid kepada gurunya, guru kepada muridnya, semuanya polanya sama. Kemudian nikah. Nah, ini sering ya pertanyaan yang berulang terus ya. Pak Ustadz, boleh nggak kalau misalkan saya itu pilih-pilih jodoh, ya? Boleh nggak kalau misalkan ada seorang yang melamar, tapi saya menolak? Boleh nggak memilih-milih jodoh? Ya, ini pertanyaan yang terus berulang, ya. Boleh nggak kira-kira, Kak Honsa, boleh nggak? Hah? Boleh nggak pilih-pilih jodoh? Hah? Boleh nggak? Tuh, tangga sebelah udah pada jawab, boleh, tanya kompak banget. Kedengaran sampai sini. Boleh nggak, Kak Honsa? Boleh apa? Hah? Awas, pilih-pilih Boleh jodoh itu bukan boleh, tapi wajib. Ya, nggak apa-apa nikah sama siapa aja, yang penting laki-laki. Enggak. Ya. Mendingan menjomblo daripada menikah dengan laki-laki yang buruk atau perempuan yang buruk. Ayatnya jelas. Ya. Kita nggak perlu membahas masna thulatsa ruba'nya, tapi fokus ke sininya nih. Ya. Nikahilah ma minan nisa, wanita yang tobah, yang thayyibah. Nikahilah hanya wanita-wanita yang thayyibah buat kalian. Dalam konteks sebaliknya, berarti
Ya, nikahkanlah anak perempuan kalian dengan laki-laki yang thayyib. Jadi ayatnya bukan fankihun nisa, nikahilah wanita, bukan fankihu ma thaba lakum minan nisa. Nikahilah hanya yang thayyibah saja. Dan ini berlaku sebaliknya. Ya, meskipun tentunya ada konsekuensinya kalau kita memilih, kita pun dipilih, ya. Seperti kita memilih, ya, kita pun dipilih, gitu ya. Makanya hadisnya ketika datang seorang laki-laki yang salih melamar kamu, ya, maka diterima, tidak ditolak. Karena apa? Salih, ukuran salih itu kan thayyib. Ukurannya bukan sekadar suka atau tidak suka. Ini kurang ganteng nih. Boleh nggak menolak karena kurang ganteng? Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Ya. Zainab binti Jahash, istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diceraikan oleh Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu akhlaknya, kesolihannya luar biasa. Termasuk orang yang paling pertama masuk Islam. Tapi beliau orang secara fisik, seorang berkulit hitam legam, rambut ikal, bibirnya tebal, gitu ya. Orang negro kalau bahasa kasar Amerika itu. Dan kemudian tentunya dari segi perekonomian sangat-sangat terbatas. Sementara Zainab binti Jahash, ya, itu adalah satu-satunya istri Rasulullah yang pengusaha selain Khadijah. Anak bangsawan, ningrat, ya, orang yang kaya raya. Ketika dinikahkan, dilamar oleh Rasulullah untuk Zaid bin Harithah, Rasulullah datang kepada Zainab binti Jahash, gitu ya. Saya melamarkan engkau untuk anak angkat saya Zaid bin Muhammad. Karena yang meminta Rasulullah, akhirnya Zainab menerima. Tapi setelah menikah, Zainab sering mengeluh gitu ya. Karena suaminya nggak sekufu. Sampai akhirnya setahun kemudian Zaid bin Harithah tahu diri, ya. Meskipun secara akhlak baik, secara ketaatan kesolihan sudah tidak diragukan lagi, bahkan termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga, tetapi akhirnya Zaid melepaskan Khadijah. Dan kemudian Allah memerintahkan Rasulullah untuk menikahi Zainab. Ya. Rasulullah pernah menceraikan seorang perempuan karena cacat di fisiknya. Dan itu adalah Rasulullah kenapa melakukan seperti itu? Ya karena Rasulullah melakukan itu sebagai penyampaian ke umat bahwa itu sesuai syariat, itu sah-sah saja. Yang sudah terjadi saja boleh diceraikan, apalagi belum akad. Ya. Misalkan ini calon suami ada yang datang ngelamar solih tapi dia misalkan kakinya cuma satu, bolehkah saya menolak karena alasan itu? Silahkan. Tapi segala sesuatu tentunya ada konsekuensinya gitu ya. Tapi boleh, tidak ada masalah. Apalagi kalau kaitannya dengan mencari nafkah tadi, gitu ya. Bahkan ya sering saya sampaikan ya, ada salah seorang sahabiah, Ummu Hani ya, itu menolak lamarannya Rasulullah. Ketika Rasulullah melamar setelah Fathu Makkah, melamar Ummu Hani untuk dinikahi. Kemudian kata Ummu Hani, melayani engkau, berkhidmah kepada engkau adalah wajib. Kewajiban kepada suami, kewajiban kepada seorang rasul. Sementara saya punya anak yang banyak yang harus diurusi. Ya, saya khawatirnya kalau saya menikah dengan engkau, saya disibukkan mengurusin anak-anak, engkaunya terbengkalai dan saya dosa. Makanya Ummu Hani menolak lamarannya Rasulullah. Ya. Lamaran Rasulullah aja ditolak, apalagi seorang gadis menolak lamaran pemuda yang misalkan nasabnya, alurnya nggak jelas. Boleh-boleh saja, fankihu ma thaba. Tapi yang perlu difahami bahwa ketika misalkan nikah kakak perempuan menolak seseorang, ya, bahwa laki-laki pun bisa menolak, siap ditolak, siap memilih, siap dipilih. Nah, gitu ya. Itu suatu hal yang sunnatullah saja. Fankihu ma thaba lakum minan nisa. Nah, bahkan seandainya kita membahas masna wa thulatsa wa ruba', ya, menikah dengan 2, 3 atau 4. Kenapa sih harus ada poligami dalam Islam?
Sama seperti hukum perbudakan, sama seperti hukum peperangan, 3 hukum dalam Islam yang paling dibenci. Ya, pertama, ya, ya, adalah perang. Kedua adalah perbudakan. Ketiga adalah poligini, ya, atau poligami. Ini adalah 3 syariat yang paling dibenci dari Islam. Islam mengajarkan tentang perang, aturan main perang tuh begini, 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 detail sekali. Islam juga mengajarkan aturan tentang perbudakan. Perbudakan tuh begini, begini, begini. Islam juga mengatur tentang poligini. Satu laki-laki bernikah maksimal di waktu yang sama menikah dengan 4 perempuan. Ini 3 syariat yang paling dibenci dalam Islam. Kenapa harus ada syariat seperti ini? Sekarang pertanyaannya dibalik. Kalau misalkan Islam menghapuskan aturan tentang peperangan, Al-Quran ayat tentang perang dihapus semua. Ayat tentang perbudakan, hadis Rasulullah tentang perbudakan dihapus semua. Ayat tentang pernikahan lebih dari satu dihapus semua dari Al-Quran. Misalkan nih, dihapus semuanya. Tidak ada syariat Islam tentang itu. Kira-kira, apakah di dunia ini perang jadi hilang semua? Apakah kalau misalkan tidak ada aturan perbudakan dalam Al-Quran, kemudian perbudakan jadi hilang semua di seluruh bumi ini? Ataukah kalau Islam tidak mengatur tentang poligami, semua bapak-bapak pasti dijamin hanya menikah dengan satu istri? Setiap laki-laki itu pasti menikah, tidak pacaran, tidak berzina, tidak selingkuh. Tidak menikah 2, 3, 4. Bahkan seandainya syariat Islam dihapuskan semua tentang 3 hal ini, perang, perbudakan, poligami, 3 hal ini pasti tetap terjadi di dunia ini. Ya. Orang Rusia sama Ukraina mereka nggak menjalankan syariat Islam, tetap saja mereka berperang. Orang Amerika, orang Eropa, orang Hindu, orang Buddha, orang Thailand, ya di Thailand itu banyak ya, orang Thailand kan Hindu ya, banyak laki-laki yang menikah dengan lebih dari satu perempuan. Demikian pula dengan perbudakan. Ya. Bahkan di Indonesia pun ada perbudakan-perbudakan. Di perkebunan-perkebunan sawit, ya, di perkapalan, itu banyak sekali. Kenapa syariat ini ada? Untuk mengatur. Sekarang, laki-laki mau berzina itu gampang. Di sebelahnya ada istrinya, ya, istrinya lagi main HP atau lagi ngapain, si suaminya juga main HP, ternyata buka aplikasi chat maksiat, janjian dengan apa namanya perempuan lain, ketemuan di Oyo yang jaraknya cuma beberapa puluh meter, ya, ketemu langsung masuk kamar, perempuannya masuk kamar, melakukan maksiat, bayar 100, 200 ribu, 300 ribu, 500 ribu, pisah, selesai. Tanpa aturan pernikahan, gitu ya, pun laki-laki dan perempuan, ya, yang lebih banyak melakukan perzinahan itu laki-laki apa perempuan? Yang banyak selingkuh laki apa perempuan? Nah, perempuan. Satu laki-laki bisa berselingkuh dengan 3-4 perempuan. Berarti ada satu pelaku laki-laki, ada 4 pelaku perempuan, banyakkan perempuan berarti. Ya. Ya. Jadi pernikahan itu sama seperti perbudakan, sama seperti apa namanya? Peperangan, itu tuh untuk mengatur, untuk memberikan status hidup, ya. Bayangkan seorang perempuan harus mencari nafkah dengan ya keluar masuk Oyo gitu ya. Hanya untuk apa? Hanya untuk beli HP. Setelah punya anak nggak ketahuan itu anak siapa. Mana undang-undang yang mengaturnya? Ya. Selingkuhan itu nggak punya hak sama sekali, hak hidup.
dicaci, dihina di masyarakat, padahal dia juga butuh status. Aturan syariat itu, ya dilakukan untuk menjaga, melindungi kaum perempuan. Karena kalau misalkan aturan pernikahan itu dilacak, ini kamu siapa suaminya? Kenapa kamu seperti itu? Bagaimana kamu diurusin? Jadi kan pernikahan itu tentang tanggung jawab, tadi menafkahi gitu ya. Kalau seorang laki-laki istrinya 2, 3, 4, berarti 4-4-nya harus dinafkahi. Tempat tinggalnya, pakaiannya, makanannya, status sosialnya gitu ya. Kalau punya anak-anaknya dilindungi, diberikan hak yang sama, ya. Afan. Jadi maksud tentang khilafah itu apa? Secara bahasa khilafah itu eh, at- apa? Satu negara yang menjalankan syariat Islam secara paripurna, secara sempurna. Indonesia itu sudah menjalankan syariat Islam, cuma dipilih-pilih, tidak seluruhnya. Yang disukai dijalankan, yang tidak disukai tidak dijalankan, gitu ya. Nah, diatur itu belum tentu dilaksanakan, baik itu tentang peperangan, tentang perbudakan, termasuk juga tentang poligami, ya. Diatur, bukan uh, diwajibkan. Ketika ada satu kondisi di mana menuntut seorang laki-laki, seorang perempuan itu menikah 2, 3, 4, maka begini loh aturannya, nggak boleh seenak hati. Nah, gitu. Ketika suasana kondisi lagi genting, inilah kewajibannya kalau berperang. Nah, gitu ya. Makanya ancamannya, kalau takut tidak bersikap adil, adil dalam apa? Adil dalam urusan nafkah tadi. Bahwa hidatan, maka cukup nikah satu, atau gaulilah wanita yang menjadi hamba sahayamu. Ya, jadi dalam konteks ayat ini, seandainya di dunia ini masih ada perbudakan, misalkan seorang laki-laki punya hamba sahaya perempuan, boleh menggauli hamba sahaya perempuannya tanpa perlu akad pernikahan. Ya, baik, itu ya. Ayatnya yang lain, al-khabithatu lil khabithat, lil khabithin. Ya, An-Nur ayat 26. Laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk, perempuan yang buruk untuk perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk, laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk. Perempuan yang suci untuk laki-laki yang suci, dan demikian sebaliknya. Ini standar pernikahan dalam Islam. Jadi memilih itu wajib hukumnya. Oh, dia mantan pezina sudah bertobat, mau boleh menikah? Boleh, silahkan. Tapi kalau misalkan masih ada gadis ya yang terhormat, maka pilihlah itu. Dan terakhir, ya, jiwa yang tenang, ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Insyaallah bagian ini akan kita sambungkan dengan tenangan jiwa, tentang kesehatan jiwa, ya. Selesai untuk pagi hari ini, jam 7.36, ya, seperti biasa selesai jam 7.37, jam 7.38. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak pada semuanya, ibu-ibu, kakak-kakak yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Itu oleh kita pada pagi hari ini. Ayat-ayat yang tadi jangan lupa diajarkan, disampaikan pada sebanyak-banyak orang yang kita sayangi. Ajari anak kita, ajari murid kita, ajari suaminya, kasih tahu, ya bukan ajari, kasih tahu suaminya yang belum tahu, orang tuanya, keluarganya, tentang bagaimana hidup bersih, hidup sehat, bersuci, pilihan yang thayyib-thayyib, tidak mubadzir, karena itu adalah satu hal yang sangat penting di dalam Islam. Itu yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak. Saya serahkan kembali kepada moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.